para bosnya. Ternyata, video survivalnya ala Bear Grylls ditemukan pemuda kaya itu dan jadi bahan lelucon. Linda menangis mendengar hinaan mereka. Tiba-tiba pesawat turbulensi. Linda sigap memakai sabuk pengaman, namun mereka mengejeknya penakut. Seketika, guncangan hebat melempar para pemuda manja itu, dan bencana besar pun terjadi. Pesawat mulai retak akibat cuaca ekstrim hingga berlubang besar. Tekanan udara melempar satu orang keluar. Meski tak suka mereka, Linda tetap menolong siapapun, termasuk meraih tangan atasannya. Sebaliknya, sang CEO tega melepas tangan sahabatnya. Saat panik, sang atasan malah mencekik Linda demi kursinya. Linda terancam mati. Untungnya, ia menemukan garpu di lantai lalu menusuk tangan atasannya, hingga cengkeramannya mengendur. Namun tak lama kemudian, Linda menyadari bahwa di luar kabin menjadi sangat gelap. Ternyata mereka akan segera jatuh ke laut. Untungnya, sudut jatuhnya badan pesawat masih tergolong landai, sehingga pesawat tidak langsung meledak berkeping-keping di tempat. Saat pesawat jatuh ke laut, Linda tanpa jeda langsung terendam air yang membanjiri kabin. Sabuk pengaman yang tadi melindunginya, kini malah membelenggu Linda. Air laut pun segera menenggelamkannya. Seiring seluruh badan pesawat tenggelam ke dalam laut, peluang Linda untuk selamat semakin kecil. Untungnya, dalam kepanikan dan kebingungan, ia akhirnya berhasil membuka sabuk pengaman dan berenang keluar dari kabin. Ketika kepala Linda muncul di permukaan laut, ia akhirnya bisa menghirup udara segar dengan lega. Namun, bahaya belum berakhir. Di tengah lautan yang luas, kemana ia harus pergi? Seperti kata pepatah, selalu ada jalan keluar. Saat kamera menjauh, kita melihat ada sebuah pulau kecil di kejauhan. Selama ia bisa berenang ke pulau itu, mungkin ia bisa lolos dari bencana ini. Keesokan harinya, Linda terbangun karena air laut. Linda terdampar di pulau kecil. Awalnya ia mengira sendirian, namun di kejauhan pantai, ada seseorang merangkak. Ternyata itu CEO Burelli. Melihat luka di kaki Burelli, Linda segera membalutnya. Meski benci kapitalis pengeksploitasi, Linda yang baik hati tetap menyelamatkannya. Lagi pula, keahlian survivalnya kini sangat berguna. Tak lama kemudian, Linda membuat tenda daun pisang untuk Burelli. Ia tahu terik matahari di pantai ini bisa membuat korban luka dehidrasi. Saat cuaca mendung, Linda menggali lubang, menaruh 4 tempurung kelapa, lalu mengarahkan daun pisang sebagai talang air ke dalam tempurung tersebut. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun dan menyelesaikan masalah kebutuhan air tawar mereka. Berkat Linda, Burelli sadar, namun malah bersikap tak tahu terima kasih, dan mempertanyakan mengapa Linda tidak segera mencari bantuan. Linda menjawab bahwa bertahan hidup adalah prioritas utama. Ia pun berhasil menyalakan api dengan cara menggesek kayu seperti yang diajarkan oleh Bear Grylls. Dengan begitu, masalah makanan teratasi. Melihat CEO arogan itu membutuhkannya, Linda merasa puas. Ia merasa Tuhan mengatur pertemuan mereka di pulau ini sebagai takdir. 7 tahun bekerja keras tapi hampir dipecat. Ia ingin memanfaatkan momen berdua ini untuk mengubah nasib. Namun kenyataan pahit, Linda mencoba menarik perhatian. Tapi Burelli tetap dingin, ingin segera pergi, bahkan menyalahkannya. Saya bingung meminta bantuan. Meskipun Linda memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa mentolerir perlakuan seperti ini. Tampaknya perlu untuk membuat Bradley mengerti siapa yang berkuasa di sini sekarang.